إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, yaitu kajian tentang menyingkap, menggali permasalahan akidah yang berhubungan erat dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang insyaallah dalam waktu yang dekat kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmatnya dan karunia-Nya sehingga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk dapat meningkatkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita. Dan lebih dari itu, semoga Allah menerima amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kami haturkan jazakumullah khairan kepada sahibul bait yang telah menyiapkan kajian ini dengan segala sesuatunya, sehingga kita berharap semoga menjadi amal kebaikan, amal ibadah, amal jariah bagi sahibul bait dan semua yang ikut membantu di dalam terwujudnya majelis ilmu ini. Pembahasan kita insyaallah sudah disebarkan tentang kita menggali permasalahan akidah dari ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana pada hakikatnya kehidupan seorang manusia bil khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kehidupan mereka ada hubungannya dengan masalah akidah, terutama berkaitan dengan hari akhir,
Mengapa demikian? Karena kita memiliki pedoman, yaitu Al-Quranul Karim, ya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah atau dua ayat yang sering kita baca di dalam solat-solat kita. Dua ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang mukmin selalu dikaitkan dengan akidah, dengan keyakinan, dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan sekecil satu titik debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan satu amal keburukan walau sekecil setitik debu, maka dia pun akan melihatnya. Nah, ayat ini atau dua ayat ini adalah sudah cukup, apalagi dengan ayat-ayat yang lainnya, menunjukkan betapa hubungan erat antara kehidupan seorang manusia, seorang hamba, seorang mukmin dan mukminah dengan masalah akidah. Jangankan bulan Ramadan yang dia salah satu dari arkanul Islam, dia salah satu dari rukun-rukun Islam, tentu memiliki hubungan yang erat dengan masalah akidah. Kalau saja amal-amal kita yang kita kerjakan setiap hari, kita sadar atau tidak, ketahui atau tidak, ternyata semuanya tercatat. Semuanya direkam, semuanya ditulis, dan akan diperlihatkan di hari kiamat kelak. Apalagi salah satu dari rukun iman, salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di sana ada hubungan yang erat sekali antara akidah dan ibadah. Ya, hubungan yang sangat erat antara akidah dan ibadah. Ya, tiada ibadah tanpa akidah, dan tiada akidah tanpa ibadah. Berarti dua hal ini saling berhubungan, hubungannya erat antara akidah dengan amal ibadah. Amal ibadah seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung pada akidah orang itu. Kalau seorang memiliki akidah yang benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejalan dengan pemahaman para salafus saleh, dia mengerjakan amal itu dengan ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, maka tentu amalnya akan menjadi amal yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Namun jika seorang mengerjakan suatu amal ibadah atau suatu amal yang dianggapnya ibadah, namun akidahnya rusak, dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Mereka beribadah pada Allah di atas landasan akidah yang rusak, di atas landasan akidah yang batilah. Maka tentu amal ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita yakini, hubungan antara akidah dengan ibadah. Makanya para ulama mengatakan ya tentang hubungan ini, hubungan akidah dan ibadah itu ibarat ruh dan jasad. Akidah itu ibaratnya ruh, amal ibadah itu ibaratnya jasad. Ya, tidak mungkin ada jasad yang hidup tanpa ruh. Ya, dan tidak mungkin ada ruh juga tanpa jasad. Nah, oleh karena itu hendaknya ruh, yaitu akidah yang kita miliki, betul-betul akidah yang benar, kita luruskan, kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, agar amal-amal ibadah kita ini yang statusnya ibarat jasad, benar-benar dia hidup karena ruh tadi, ruh akidah, akidah yang benar yang akan menghidupkan jasad tersebut, yaitu amal ibadah tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mencermati dan kita mempelajari ibadah puasa ini dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati, kita akan jumpai bahwa hubungan antara ibadah puasa dengan akidah adalah hubungan yang sangat erat, dan bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini syarat dengan muatan akidah, syarat dengan muatan akidah. Bagaimana contohnya? Para ulama menyebutkan di antara permasalahan-permasalahan akidah yang berkaitan dengan ibadah puasa itu, ya, di antaranya adalah yaitu keikhlasan di dalam mengerjakan ibadah puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah puasa ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan para malaikat yang mencatat. Seorang bisa saja dia makan di tempat tersembunyi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, ketika seorang mukmin dan mukminah dia menjaga mulutnya dari memasukkan makanan dan minuman di siang hari bulan Ramadan, karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, meskipun manusia tidak tahu dia di saat sendirian, namun dia yakin Allah Maha mengetahui.
maka keimanannya, keikhlasannya kepada Allah dalam ibadah puasa ini mencegah dia dari melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan merusak dan membatalkan ibadah puasanya. Dan masalah keikhlasan adalah masalah yang pertama kali di dalam masalah akidah. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya, jin dan manusia, adalah dalam rangka untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah. Allah memerintahkan mereka beribadah juga harus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hubungan yang pertama atau masalah-masalah akidah yang pertama kali berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan adalah keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menahan dirinya dari makan dan minum, dari mengumpuli istrinya, dan dari semua pembatal-pembatal puasa. Seorang mengerjakannya dengan ikhlas karena dia yakin dan dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, kalaupun manusia tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Maka ini semua mencegah dia dari melakukan pelanggaran. Nah, kaitan keikhlasan ini tadi dengan ibadah puasa itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal Bani Adam itu ada ketentuannya yang akan kembali kepada Bani Adam itu. Illa siyam, kecuali puasa. Allah menentukan dalam Al-Quranul Karim bahwa orang yang melakukan satu amal kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan balasannya 10, bahkan sampai kepada 700 kali lipat atau 700 pahala dari satu amal kebaikan. Ada batasnya kecuali puasa. Puasa itu tidak ada batasnya. Pahala itu Allah yang menentukan. Makanya Allah kemudian mengatakan dalam hadis qudsi ini bahwa puasa itu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Artinya seorang hamba yang melakukan ibadah puasa betul-betul murni karena Allah. Ini ditegaskan dengan lanjutan hadis ini. Allah Ta'ala berfirman, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang hamba yang dia berpuasa itu, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, min ajli, hanya karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu balasan bagi ibadah puasa ini adalah diserahkan pada Allah Ta'ala. Allah yang menentukan. Karena puasa adalah milik Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini menunjukkan keutamaan, keikhlasan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya. Dari hadis ini menanamkan keyakinan kepada kita. Keyakinan bahwa puasa yang kita lakukan ini adalah milik Allah. Kalau amal-amal yang lain seorang melakukannya sudah ada ketentuannya, pahalanya. Tetapi puasa tidak. Yang menentukannya adalah Allah Ta'ala. Ya, dan Allah memberikan balasan yang amat besar bagi orang-orang yang mengerjakan puasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, setiap amal Bani Adam adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan bagi ibadah puasa itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi keikhlasan, yang mana Allah menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah. Apa beribadah begitu saja? Ibadah yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah menyembah aku. Ibadah yang bagaimana? Yaitu ibadah yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya, itu ibadah yang dimaksud. Itu ibadah yang Allah inginkan. Makanya Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia beribadah pada Allah secara benar, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kemauan manusia. Makanya ibadah itu harus ada tuntunannya, ada perintahnya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah yang diinginkan oleh Allah, ya, yang Allah dengannya Allah menciptakan manusia dan jin, adalah ibadah yang murni, yang diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini poin yang harus betul-betul kita fahami. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Itu disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semuanya untuk mengatakan dan menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hamba-hambanya mengerjakan ibadah yang betul-betul ikhlas hanya kepada Allah. Demikian pula tentu ibadah Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan untuk menurunkan berat badan, ya, untuk diet. Karena kadang-kadang ada orang senang, alhamdulillah Ramadan dekat, ya, ini saatnya untuk menguruskan badan. Tidak benar, niatnya tidak benar. Itu pun kalau badannya, berat badannya turun. Kalau enggak, ya dua-duanya rugi. Ya, karena Ramadan cenderung untuk makan biasanya, ya, dan berbagai macam makanan itu akan menarik. Apalagi orang-orang yang memang hobi makan. Ya, padahal bukan itu tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Justru untuk menjadikan seorang itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian poin kedua, hubungan akidah dan ibadah Ramadan, yaitu pendekatan seorang hamba kepada Allah dalam bentuk doa. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ad-du'a'u huwal ibadatu. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Doa itu adalah ibadah. Kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela ayat-ayat Al-Quran yang
berkaitan dengan hukum-hukum puasa bulan Ramadan, Allah sisihkan satu ayat di tengah ayat-ayat itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan permohonan seorang yang berdoa jika dia memohon dan berdoa kepada aku. Jadi ketika Allah menganjurkan dan Rasulullah SAW menganjurkan kita memperbanyak berdoa di hari yang di bulan Ramadan, nah ini menjelaskan kepada kita tentang tauhid, bahwa seorang hendaknya memohon hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak memohon kepada orang-orang yang telah mati, tidak memohon kepada para nabi, kepada para wali, tidak mendatangi kuburan-kuburan untuk meminta kepada orang-orang yang telah mati, tidak. Tapi berdoa, mohon pada Allah langsung. Allah dekat dengan hamba-hambanya. Meskipun Allah di atas arsy, di atas singgasananya, tetapi Allah itu dekat. Tidak ada yang jauh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang jauh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mendengar. Nah, jadi doa, ibadah pada Allah Ta'ala adalah masalah berkaitan dengan tauhid. Kita dimintakan berdoa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, dan bukan kepada selain Allah. Ini menanamkan akidah tauhid pada kita. Kebergantungan kita hanya kepada Allah, permohonan kita hanya kepada Allah, takut kita hanya kepada Allah, harapan kita hanya kepada Allah, dan seterusnya yang kita sering ucapkan dalam doa-doa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah pada aku, niscaya aku akan menjawab permohonan kalian. Jadi alangkah eratnya hubungan ibadah di bulan Ramadan dengan akidah tauhid dan tauhid. Bahkan An-Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Nabi SAW, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu di saat dia berbuka, di sana ada doa yang tidak ditolak. Ya, maka ibu sekalian rahimakumullah, ketika akan berbuka puasa, duduklah, berdoalah, mohonlah pada Allah. Ya, di akhir-akhir atau menjelang maghrib. Jangan sibuk dengan mengatur ini kurang, itu belum disiapkan, ini dan itu kurang, yang dipikir makanan. Sibukkan dengan doa. Dengan doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan makanan berbuka secukupnya. Ya. Maka sibukkan dengan berdoa, terutama di saat-saat menjelang seorang berbuka puasa. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
di antara hubungan akidah dari ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu kita beriman kepada syafaat. Karena informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau bersabda dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa itu akan berkata, karena di akhirat kelak Allah menjadikan amal-amal pahala amal ibadah seorang, Allah menjadikan mampu untuk berbicara. Yaqulu siyam, puasa itu berkata ketika dia akan memberikan syafaat kepada pelakunya, kepada orang yang mengamalkannya di dunia. Puasa itu berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku telah mencegah orang ini atau hambamu ini dari makan dan syahwat-syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, demikian pula bacaan Al-Quran seseorang dari amal yang dikerjakan di dunia ini, dia akan mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil-lail, aku telah mencegah orang ini atau hambamu ini dari tidur di malam hari. Artinya di malam hari dia gunakan untuk membaca Al-Quran, sholat di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka berikanlah izin pada aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayusyaffa'ani, maka dua amal ini diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala, diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Jadi ibadah puasa itu, ya, menanamkan dalam diri kita keimanan akan adanya syafaat di hari kiamat. Dan syafaat itu macam-macam. Ada syafaat dari para malaikat, dari para anbiya, para rasul, dari orang-orang yang soleh, dari orang syahid. Mereka memberikan syafaat. Termasuk dalam hal ini amal seseorang. Yang disebutkan dalam hadis ini ada dua amal yang memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak, yaitu puasa dan membaca Al-Quran, terutama di malam hari. Karena disebutkan dalam hadis tadi, ya, bacaan Al-Quran seseorang itu mengatakan, aku mencegah dia dari tidur di malam hari, ya Allah, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat pada dia. Jadi tidak tidur di malam hari itu bukan untuk nonton televisi, bukan untuk lihat game, bukan untuk hal-hal yang selain membaca Al-Quranul Karim. Termasuk dalam hal ini sambil sholat, ya, sholat sambil baca Al-Quran. Dan ada hal yang penting diketahui, bahwa seorang itu boleh, kalau dia sholat sendirian, sholat tahajud misalnya, dia boleh membawa Al-Quran, membawa mushaf ketika sholat, ya, supaya Al-Qurannya, bacaannya itu bisa mencakup, ya. Jadi Al-Quran tidak hanya juz amma, juz amma pun surat-surat tertentu. Ya, tidak ada masalah sih, boleh-boleh saja. Karena Allah mengatakan, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Boleh-boleh saja. Tapi kalau seorang ingin dia membaca mushaf,
satu malam misalnya dia sholat malam, dia ambil setengah halaman satu rakaat, rakaat kedua setengah halaman berikutnya, kemudian salam, bangkit ke rakaat yang ketiga dan empat, dia buka lagi halaman berikutnya, setelah baca Al-Fatihah dia baca setengah halaman, kemudian rakaat kedua setengah halaman, misalnya, itu tidak mengapa. Baca dari Al-Quran. Boleh pegang HP Ustaz? Boleh. Buka Al-Quran di HP, tapi HP-nya di apa namanya, di mode pesawat, jadi jangan ada yang ganggu. Karena tahu-tahu lagi ngaji, tahu-tahu telepon masuk, ya. Jadi mode pesawat sehingga tidak ada yang masuk. Seperti saya sekarang ini mode pesawat. Siapapun yang telepon tidak bisa, karena aku lagi ada kegiatan, lagi terbang. Nah, ngaji pun begitu di malam hari sholat. Kalau misal seorang ingin membaca Al-Quran dengan menggunakan HP-nya, ya, tapi kadang-kadang menggunakan HP dalam sholat itu kadang tidak tahu halamannya sampai di mana. Tapi kalau kita membeli Quran yang juz-juzan, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30 terpisah-pisah, itu akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Ya, kalau orang sudah umur, ya juga harus tahu, harus jaga matanya, ya, tahu dirilah. Cari yang agak besar tulisannya. Kalau yang muda-muda mungkin masih nyaman melihat tulisan-tulisan kecil. Tapi kalau usia sudah 40 ke atas, itu mata mulai ya berkurang. Ya, dia artinya sudah perlu melihat yang lebih besar tulisannya. Jadi beli yang agak besar. Itu bermanfaat sekali. Kalau seorang 1 tahun bisa menghatamkan Al-Quran dan sholat malamnya, luar biasa itu. Apalagi kalau lebih cepat dari itu. Ya, jadi ini contoh. Tidak mesti seorang itu harus dia menghafal Quran untuk sholat di malam hari. Dia bisa membaca. Dia menggunakan mushaf. Baik. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya. Yang keempat, hubungan akidah dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu dengan hubungan akidah dan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada uluwullah, kemahatinggian Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dari mana kita mengambil ini? Yaitu dari diturunkannya Al-Quranul Karim dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah, yang diantara masalah akidah dari ibadah bulan suci Ramadan, karena kaitannya dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, kita meyakini bahwa Allah berada di seluruh, bahwa Allah berada di atas seluruh hamba-hambanya atau makhluk ciptaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana pada bulan Ramadan itu diturunkan permulaan dari Al-Quran. Ya, unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atau keterangan-keterangan tentang petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di dalam ayat ini berarti kita beriman kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, karena ketika Al-Quran diturunkan, Allah menyuruh Jibril alaihissalam untuk membawa Al-Quran itu kepada Nabi alaihissalam. Kita meyakini bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya, karena namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Ya. Dan fitrah manusia itu meyakini, fitrahnya, nalurinya, bahwa Allah di atas. Ya.
Itu hati manusia, fitrah manusia, naluri manusia secara otomatis tanpa diajari, itu fitrahnya meyakini Allah di atasnya. Makanya seorang ketika berdoa secara spontan, dia misalnya mengangkat matanya ke langit, mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, itu spontanitas. Spontanitas. Jadi fitrah manusia menyatakan hal tersebut. Nah, dari Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada Nabi alaihissalam, ini berbagai macam masalah akidah ada di dalam hal tersebut. Iman kepada para malaikat, iman kepada Allah, dia Allah itu berbicara, ya Allah tidak bisu, karena Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi luar biasa. Ya. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masalah akidah. Dengan masalah akidah. Kemudian hal yang lain, bahwa kita beriman kepada Allah Ta'ala juga dengan beribadah di bulan Ramadan, yaitu bahwa Allah Zat yang maha pemaaf, ya, Zat yang maha pemaaf. Dari mana terambil Allah Zat yang maha pemaaf ini? Dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qultu, aku bertanya, yakni kepada Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma aqulu fiha? Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku bertepatan berada di malam Al-Qadar? Yani aku mendapatkan malam Al-Qadar itu, aku hidupkan malam itu. Ma aqulu fiha? Apa yang aku ucapkan ketika berada di malam Al-Qadar itu? Qal, kata Nabi alaihissalatu wassalam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, katakanlah wahai Aisyah, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha pemaaf, yang banyak memaafkan hamba-hambamu. Tuhibbul afwa, engkau mencintai kepada sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ia beriman kepada salah satu dari sifat Allah. Bahkan di sini ada tidak hanya sifat Allah pemaaf, tapi ada juga sifat mencintai. Tuhibbul afwa, ya Allah engkau mencintai memberi maaf. Ya, berarti Allah mempunyai sifat mencintai. Tetapi seperti apa sifat itu, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya, tetapi kita menetapkannya karena Al-Quran menetapkan sifat itu. Innallaha yuhibbul mu'minin, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat adil. Ya, ini contoh di antara contoh-contoh tentang betapa dekatnya hubungan antara ibadah puasa di bulan Ramadan dengan berbagai macam permasalahan akidah, termasuk iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, di antara nama Allah adalah Al-Afuwu, Zat yang banyak memberikan atau maha pemberi maaf. Dan yang kedua, sifat mahabbah, Allah mencintai, memaafkan. Ya, makanya kita dianjurkan juga untuk banyak memaafkan. Maafkan manusia, orang yang bersalah kepada kita. Karena Allah
Maha pemberi maaf. Kemudian juga contoh yang lain tentang Allah, masalah akidah dari sifat Allah yang terambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari hal-hal yang Allah wajibkan. Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Allah mewajibkan pada kita puasa di bulan Ramadan. Allah mewajibkan pada orang yang cukup dan mampu mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan pada orang yang mampu dan cukup dan punya kemampuan untuk pergi melakukan ibadah haji. Ya. Ini semua hal-hal yang diwajibkan. Dan ada sebuah hadis qudsi, yaitu hadis diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidak ada sesuatu yang lebih kucintai bagi hambaku untuk mendekatkan diri kepada aku melebihi amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi Allah itu sangat mencintai, menyukai seorang hamba itu yang mengamalkan hal-hal yang Allah wajibkan. Allah mencintai hamba itu. Saat sholat dia segera sholat. Saat puasa di bulan Ramadan betul-betul dia berpuasa dengan baik. Dan yang lainnya dari amal-amal kewajibannya. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada amal yang lebih aku cintai seorang hamba aku mendekatkan diri pada aku melebihi hal-hal yang aku wajibkan pada dia. Makanya kita ini harus mendahulukan, mengutamakan amal-amal yang wajib. Seorang kalau dengan dia sholat tahajud akan mengakhirkan dia sholat subuh, tak usah tahajud. Paham ini ya? Seorang itu kalau karena dia sholat tahajud menjadikan dia terlambat sholat subuh, maka tidak usah tahajud. Karena sholat subuh pada waktunya lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada sholat tahajud. Karena hukumnya sunnah. Meskipun amal-amalan sunnah itu dengannya Allah mencintai seorang hamba. Namun kalau amalan sunnah sampai mengorbankan amalan yang wajib, maka ini hal yang tidak terpuji, hal yang tidak diinginkan. Kalau seorang bisa mengumpulkan dua-duanya, maka Masya Allah, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Yang wajib dia kerjakan dengan baik, kemudian yang sunnah pun dikerjakan dengan baik. Ya, jadi di antara sifat yang kita atau masalah akidah yang kita ambil dari ibadah puasa adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat al-ulu, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Dan turunnya Al-Quran itu ada dua hal. Yang pertama, Allah turunkan dari Al-Lawhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Baitul Izz di langit yang pertama. Jadi Al-Quran dibawa oleh Jibril dari Al-Lawhil Mahfuz kepada, atau dari Allah Ta'ala ke Baitul Izz, ya, satu rumah kemuliaan yang berada di langit yang terdekat dengan bumi. Nah, dari Baitul Izz itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, ya, secara berangsur-angsur. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas seluruh makhluknya, ya. Kemudian di antara masalah lain dari masalah-masalah akidah berkaitan dengan ibadah puasa ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, beriman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya. Bahwa Allah menurunkan banyak kitab. Dan ada satu riwayat. Riwayat ini dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa semua kitab-kitab Allah itu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa atau Ibrahim, itu diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab ini. Dalilnya adalah hadis an Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu. Hadis Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwal lailatin min Ramadan. Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan. Karena Nabi Ibrahim mendapat lembaran. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. InsyaAllah hafal semua surat Al-A'la. Kalau belum hafal, dihafalkan. Salat witir dengan surat Al-A'la pada rakaat pertama. Unzilat suhufu Ibrahim alaihissalam fi awal lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madhaina min Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan pada 6 hari sesudah masuknya Ramadan. Ya. Jadi pada hari ke-7 atau hari ke-6. Intinya itu. Ya. Kitab Taurat diturunkan pada setelah 6 hari berlalunya Ramadan. Wal Injilu li 13 qalat min Ramadan. Dan diturunkan kitab Injil pada ketika Ramadan berlalu sebanyak 13 hari. Setelah berlalunya Ramadan 13 hari, Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa unzila al-furqanu li 24 qalat min Ramadan. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada 24 hari setelah berlalunya bulan Ramadan. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya baik. Maka seperti hari nuzul Quran yang diingatkan yang diperingatkan pada tanggal 17 Ramadan, itu pun perlu ditinjau kembali berdasarkan hadis ini. Dan jadi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaitannya ibadah puasa Ramadan dengan masalah akidah, yaitu kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah itu diturunkan, ya, pada umumnya, ya, kitab-kitab yang kita kenal sekarang diturunkan di bulan Ramadan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kok Taurat tidak disebutkan? Ini sebelum ditanya, saya tanya duluan. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan, karena kitab Taurat itu berisikan pujian-pujian pada Allah. Tidak ada kaitan dengan hukum-hukum. Nah, oleh karena itu dia itu bersifat pujian saja. Lain dengan Taurat, Injil, Al-Quran. Ini kitab-kitab yang ada hukum-hukumnya di situ. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa tidak disebutkan Taurat di sini? Karena Taurat, Zabur. Karena Zabur adalah kitab yang berisikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian tentang hubungan antara akidah dengan puasa di bulan Ramadan, yaitu kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Apa hubungannya bulan Ramadan dengan iman kepada takdir Allah? Karena di bulan Ramadan ada satu malam, namanya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Pada malam ini Allah menurunkan, ini memberitahukan kepada para malaikat untuk ketentuan Allah selama setahun ke depan. Selama setahun ke depan. Itu pada setiap malam Al-Qadar, setiap Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5, Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, pada malam fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkatan, yaitu malam Al-Qadar. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. Jadi Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar itu sebagai peringatan bagi manusia. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu diuraikan, diputuskan setiap, yaitu peristiwa. Para ulama menyebutkan ini adalah ketetapan Allah untuk 1 tahun itu. Diturunkan pada malam Al-Qadar sehingga para malaikat pelaksana dari apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Apa saja di dunia yang akan terjadi itu diturunkan pada malam Al-Qadar untuk 1 tahun berikutnya. Jadi iman kepada takdir Allah. Karena takdir Allah ada ketentuan yang menyeluruh. Semua yang akan terjadi di alam semesta ini, itu semua catatan itu ada di mana? Di Lauhil Mahfuz. Semua ketentuan Allah, mulai Allah ciptakan alam semesta ini sampai nanti yang akan datang, itu semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada kejadian-kejadian yang terjadi setiap tahun, atau pada tahun-tahun tertentu terjadi kejadian ini. Nah, keterangannya itu diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar. Orang yang meninggal tahun ini sejak malam Al-Qadar yang lalu, itu diturunkan itu ketentuan, padahal Allah sudah tentukan. Tapi diturunkan ke langit kepada para malaikat pada tahun yang Ramadan tahun kemarin. Untuk 1 tahun kejadian ini. Untuk tahun 1444 sampai 1445, kejadian di tahun depan itu nanti takdirnya diturunkan pada malam Al-Qadar 1444. Apa yang terjadi? Yang meninggal, yang kawin, yang semualah kejadian-kejadian. Misalnya musibah termasuk musibah yang menimpa alam ini misalnya. Untuk tahun berikutnya itu diturunkan informasinya kepada para malaikat sebagai pelaksana dari apa yang Allah perintahkan itu pada malam Al-Qadar. Jadi para malaikat bukan tahu semua. Mereka tahu jika Allah memberitahukan pada mereka. Karena mereka di antara malaikat itu ada yang punya tugas. Tugas mengerjakan apa yang Allah tentukan itu. Allah perintahkan mereka sebagai pelaksananya atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka para malaikat itu mengerjakan apa-apa yang mereka diperintahkan. Kemudian hubungan lain, masalah akidah yang lainnya berkaitan dengan
ibadah puasa di bulan Ramadan adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari kiamat, hari pembalasan. Semua amal-amal dibalas oleh Allah Ta'ala. Contohnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Ya, semua senang kalau mau azan maghrib. Ya, pada berseri-seri wajahnya. Ya. Tidak ada orang susah di saat akan buka puasa. Bahkan semua makanan dikeluarkan. Ya, aku nanti pertama ini, ya, nanti kedua ini, ya, ketiga ini, ya, kemudian sholat, habis sholat ini, ya, ya, nanti habis tarawih ini, sudah diatur, senang, ya. Jadi farhatun inda fitrihi, orang berpuasa itu gembira di saat dia berbuka. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembiranya ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah membalas amalnya, memberikan pahala puasanya. Itu kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Maka hubungan sangat erat antara puasa dengan ada ibadah puasa, yaitu dengan masalah-masalah akidah. Kemudian juga masalah akidah lainnya berkaitan dengan bulan Ramadan adalah beriman kepada surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah diciptakan, sudah ada. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannati." Apabila bulan Ramadan itu datang, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Ya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah, dikuncilah semua pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Berarti sini ada dua hal penting: iman kepada surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah, ada pintu-pintunya. Pintu surga berapa? Ibu-ibu, ada 8. Pintu neraka berapa? Pintu neraka 7. Ini sebagai bukti dalil bahwa rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Jadi para ulama menyimpulkan dari pintu surga yang Allah ciptakan ada 8 pintu surga, dan pintu neraka ada 7 pintu neraka. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah ausa, lebih luas daripada kemurkaannya. Ya. Jadi iman kepada adanya surga dan neraka, dan iman kepada yang gaib. Surga dan neraka itu gaib juga. Kemudian di sini disebutkan tentang syaitan, syayatin. Kita beriman adanya syaitan yang tidak bisa dilihat. Karena syaitan dua macam, ya. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Yang bisa dilihat itu manusia yang berakhlak seperti syaitan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, terus minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, iya. Jadi kadang-kadang setan itu
dia memberikan perannya kepada, mewakilkan perannya kepada manusia. Nah, jadi ada yang gaib, ada yang nyata. Jadi sini sebutan syaitan. Ini tentu yang gaib. Manusia itu perilaku. Perilakunya ada sebagian manusia perilaku seperti syaitan. Merayu, menggoda, menipu, ya, dan yang lainnya. Wasuffidati syayatin, dan dibelenggunya para syaitan. Dan kita tidak melihat syaitan itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa kok di bulan Ramadan, kan hadis mengatakan di bulan Ramadan itu para syaitan dibelenggu. Tapi kenapa kok banyak manusia yang tetap berbuat ini dan berbuat itu, maksiat pada Allah Ta'ala? Ya jawabannya tadi itu. Ya. Yang dibelenggu itu adalah syaitan yang tidak kelihatan. Manusia yang berperilaku seperti syaitan masih berkeliaran. Kemudian yang lain, bahwa mengapa masih ada maksiat di hari atau di bulan Ramadan, ada pelaku-pelaku maksiat? Karena apa? Karena manusia itu mempunyai hawa nafsu. Maka kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelum Ramadan, jangan heran kalau terbawa sampai Ramadan. Jangan heran kalau sampai terbawa sampai Ramadan. Karena sulit untuk ditinggalkannya. Tapi ada sebagian manusia yang masih mending lah. Ya, orang yang dia tuh lakukan maksiat di bulan-bulan lain, begitu datang bulan Ramadan dia berhenti, takut aku. Ya, ini bulan suci, di bulan Ramadan aku tidak berani. Ini masih punya hati, punya kebaikan. Ya, semoga Allah beri hidayah pada orang seperti itu untuk bertobat. Untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaitan masalah akidah dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada yang gaib. Kemudian yang berikutnya, yaitu beriman atau masalah akidah lainnya yang bisa diambil dari keimanan kita kepada ibadah bulan Ramadan adalah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika seorang beriman kepada bulan Ramadan dan apa yang Allah wajibkan padanya atau yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, ini menambah semangat orang-orang yang beriman. Makanya di bulan Ramadan kita melihat kaum muslimin semangat dalam beramal baik. Ya. Setiap orang berupaya untuk bagaimana dia bisa melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bertambahnya iman. Karena iman bertambah dengan ketaatan. Dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Kalau ada orang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, ini menunjukkan lemahnya iman itu. Berkurangnya iman tersebut. Ya. Jadi, dan adanya ibadah puasa di bulan Ramadan, yang di sana setiap orang beriman bergembira, senang datangnya bulan Ramadan, dan mereka berupaya untuk melakukan amal-amal kebaikan, maka ini saatnya bertambahnya iman. Ya, karena iman bertambah dengan yazidu bitta'ati. Iman itu bertambah dengan amal ketaatan. Semakin taat seseorang, semakin bertambah imannya. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Seorang yang banyak maksiat, maka dia semakin merendahkan dosa itu. Ya. Makanya dosa itu kalau sering dilakukan menjadi barang yang ringan bagi pelakunya. Ya.
Tapi kalau seorang pertama kali berbuat dosa, itu berat bagi dia. Dia mungkin nangis, takut, ya Allah aku telah berbuat dosa. Tetapi kalau sudah sering, dianggap kecil. Naudzubillah. Ini menunjukkan rendahnya iman, berkurangnya iman. Makanya amal-amal manusia itu macam-macam. Semakin tinggi imannya, semakin bertambah amal-amal solehnya. Atau orang yang banyak melakukan amal soleh, bertambah imannya. Dia terus ingin berbuat kebaikan. Ya. Dan itu sangat jelas kita lihat di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Makanya ada ulama mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Artinya, jadilah kamu orang yang beribadah kepada Allah sepanjang tahun, menjadi hamba Allah, taat pada Allah sepanjang tahun. Dan jangan menjadi seorang hamba yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Jangan. Kapan dan dimanapun kita berada, berupaya untuk beribadah, selalu beribadah pada Allah Ta'ala. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang selalu beribadah pada Allah di bulan sepanjang tahun, jadi hamba Allah selamanya, selama hidupnya, dan jangan menjadi hamba Allah hanya di waktu bulan Ramadan. Kemudian beriman kepada ampunan Allah, ya, dan apa yang Allah janjikan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya kepada Allah, keimanannya bahwa Ramadan itu wajib berpuasa di bulan Ramadan, dia beriman bahwa bulan puasa Ramadan adalah salah satu dari arkanul Islam, dari rukun-rukun Islam. Kemudian dia berpuasa juga untuk mengharapkan apa yang Allah janjikan, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapus dosa-dosa yang terdahulu. Ya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dikaitkan hubungan ibadah Ramadan dengan masalah akidah, yaitu keyakinan kita bahwa Islam ini sudah sempurna. Sudah sempurna. Maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Puasa Ramadan itu 1 bulan. Kalau 2 bulan itu hukuman. Loh, puasa 2 bulan itu hukuman. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya Allah seandainya Ramadan 2 bulan, itu mesti orang ada maslahat itu. Entah penjual sarung, atau penjual air, atau penjual kurma, karena ada maslahat. Tapi Allah telah mencukupi kita, puasa 1 bulan itu sudah cukup. Mau nambah silakan. Puasa-puasa sunnah. Ya. Jadi kita beriman akan kesempurnaan Islam. Maka tidak ada istilah-istilah puasa yang antik-antik. Puasa putih lah. Ya. Makannya hanya nasi putih, tidak pakai sayur. Ya bukan puasa namanya. Ya. Iya. Jadi kita dengan beriman pada ibadah puasa Ramadan, kita meyakini kesempurnaan Islam dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti apa yang diajarkan, dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ketika buka puasa melepas Maryam, tidak ada. Ya. Loh, banyak loh di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Iya. Pas Maryam begitu buka pertama door, itu tanda Ramadan. Ya.
Atau bidah-bidah yang lainnya. Ada yang bagi apalah misalnya sebelum Ramadan, bagi-bagi apa misalnya makanan khusus, apem misalnya, iya, atau bubur apalah, ya. Tak ada, itu semua tidak ada contohnya, ya. Tidak ada contohnya. Kita dianjurkan apa? Memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ya. Jadi kita dan beriman pada ibadah bulan suci Ramadan, kita meyakini kesempurnaan Islam. Kemudian juga bahwa ajaran-ajaran Islam berbeda dengan ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Karena apa? Umat terdahulu itu, ya, mereka diwajibkan puasa oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa yang diwajibkan pada kalian wahai orang beriman, dan juga pada umat-umat terdahulu. Pertanyaannya, apakah sama ibadah puasa kita dengan mereka? Jawabannya tidak. Kata Nabi SAW, pembeda antara puasa kita kaum mukminin dengan orang-orang yang ahlul kitab, yaitu adanya makan sahur. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari. Pembeda antara puasa kita dan puasanya mereka ahlul kitab, yaitu adanya makan sahur. Puasa ahlul kitab dulu tidak ada makan sahur. Umat ini diberikan keringanan oleh Allah, boleh makan sahur, ya, untuk menguatkan fisik. Seorang kalau tidak makan sahur kadang-kadang lemes ketika puasa, ya. Tapi makan sahur pun yang sewajarnya. Tidak usah makan yang terlalu berlebihan, ya. Hanya nanti ngantuk. Orang makan banyak itu tidur, terus kurang kecerdasannya karena makan yang banyak. Ini makan sewajarnya. Maka dari itu kata Nabi SAW, sebaik-baik sahurnya bagi seorang mukmin adalah tamarat, kurma. Oke lah, boleh kita makan yang lain misalnya, tapi jangan berlebihan, ya. Makan sahur yang sewajarnya, secukupnya, ya, insya Allah seorang lebih semangat untuk ibadah di siang hari. Tapi kalau seorang banyak makannya di waktu sahur, begitu selesai subuh langsung tidur, bangunnya jam 10, jam 11, bahkan mungkin sampai zuhur, tidak adzan zuhur tidak bangun. Makanya dimakan sewajarnya. Bagi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup ya materinya sampai jam 9 nih, ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung dengan pengeras suara, saya langsung jawab, atau mungkin ada tulisan, silakan. Mohon kalau tulis pertanyaan jangan terlalu panjang ya, yang singkat padat, ya. Iya, singkat dan padat. Baik, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa langsung mendengar ceramah Ustadz, alhamdulillah, ya. Baik, kemudian yang ditanyakan, saya waktu puasa itu dalam keadaan hamil, dan pada tanggal 15 Ramadan saya melahirkan, ya. Dan apa ini? Nifar. Apa nifar? Oh ya, ini S-nya kayak R. Iya. Dan nifas. Saya menyusui hanya 3 hari atau 4 hari di bulan Ramadan. Dan selama bulan puasa tersebut saya tidak puasa sama sekali, dan hanya membayar fidyah. Bolehkah seperti itu? Saya mengikuti perkataan ulama mazhab yang 4, ya, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang wanita yang dia itu nifas,
wajib menggantikan puasanya, mengqadha puasanya, bukan dengan bayar fidyah. Bisa ditunda itu. Kapan ada saat kesempatan berpuasa, berpuasalah. Ya. Adapun menggampangkan masalah apa namanya? Masalah bayar fidyah, ini tidak ada fatwa yang demikian. Tanyakan para ulama-ulama. Orang yang haid dan nifas itu wajib kan ganti puasanya, mengqadha puasa Ramadannya. Maka saya tidak menganjurkan Anda untuk hanya membayar fidyah, tidak. Tapi mengqadha puasanya. Ya qadha ya dicicil. Jangan sebulan sekaligus sebulan, tidak mungkin. Misalnya 5 hari atau 2 hari buka, 3 hari dan seterusnya. Sambil dia tuh hitung. Makanya wanita-wanita ini harus punya tanggalan pribadi. Jangan hanya tanggalan acara-acara yang ditulis. Hari ini kondangan di sini, besok kondangan di sana. Ya, ditulis waktu haidnya dan waktu nifasnya. Puasa yang sudah diqadha berapa? Itu dicatat, ya. Itu perlu catatan. Ya. Ini betul-betul saya ingatkan. Karena kecenderungan hanya hafal, yaitu kondangan, ya ini itu undang mantu. Ya. Masalah-masalah untuk pribadinya, masalah ibadah kadang-kadang cenderung gak tahu ya. Iya ya, berapa ya aku tinggalkan puasa ya? Aku haid selama 2 tahun ini tidak pernah puasa, ganti misalnya. Ya karena tidak perhatian. Ya. Padahal ini hak Allah yang wajib diperhatikan. Maka sekali lagi kami ingatkan untuk betul-betul memperhatikan masalah ini. Setiap apa? 16 tahun yang lalu itu. Itu nyautnya gimana? Maksudnya 16 tahun yang lalu ya apa? Selama 16 tahun udah puasa. Qadha puasanya, cicil sekarang. Mulai tahun besok itu ya. Iya, setelah Ramadan nanti. Insya Allah boleh. Ya. Karena tidak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau adab kami karena kesalahan, kekeliruan kami. Sudah, minta ampun pada Allah Ta'ala, dicicil puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz mohon penjelasan perihal kaifiyah berdoa. Kapan kita boleh berdoa dengan mengangkat tangan dan kapan kita berdoa dengan tidak mengangkat tangan? Ya, apakah misal doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yaitu rutin dibaca setelah sholat malam, apa boleh baik Ramadan ataupun di luar Ramadan? Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang kaifiyat doa. Doa ini gini ya. Doa yang memang ada riwayat Nabi SAW mengangkat tangannya, kita mengangkat tangan. Yang tidak ada riwayat Rasulullah tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Ya. Tapi kalau seorang misalnya sesekali dia sholat sendirian, setelah sholat wajib dia zikir wirid, ya, kemudian dia berdoa dengan mengangkat tangannya, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Sesekali, bukan rutin. Sesekali kadang manusia punya masalah, ya, punya problematika hidupnya, maka dia setelah sholat wajib misalnya, setelah wirid, zikir, dia angkat tangannya mohon pada Allah Ta'ala, boleh. Atau di malam hari tahajud, witir, boleh angkat tangan. Boleh juga tidak angkat tangan. Ya, jadi angkat tangan itu diantara adab-adab berdoa. Tapi merutinkan sesuatu dengan, misalnya setiap kali berdoa selalu angkat tangan setiap selesai sholat 5 waktu, ya ini juga tidak ada contohnya. Tapi kalau sesekali boleh. Kalau sesekali boleh. Tidak rutin. Baik. Sekarang misalnya seorang sholat duha. Setelah sholat duha, dia mengangkat tangannya. Sesekali dia angkat tangannya doa, minta pada Allah Ta'ala. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Pertanyaan berikutnya,
Yang tadi nomor 2, bolehkah seorang membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Dia rutinkan. Wallahu a'lam ya. Saya melihat ini doa ini memang khusus ya di malam-malam ganjil atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Perbanyak doa ini. Mulai kapan Ustaz? Ya mulai setelah sholat maghrib. Kita mulai. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jangan tunggu tengah malam. Namanya malam Al-Qadar itu mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Paham ini ya? Jadi jangan sempitkan sesuatu yang luas. Seorang kira-kira ini malam ganjil sekarang. Tanggal 20, 1, 23, 25, 20 sekian bulan Ramadan yang ganjil-ganjil itu, maka perbanyak amal soleh mulai maghrib. Bersedekah, ya, kemudian sholat, baca Quran, perbanyak. Karena kalau itu malam Al-Qadar, ya Anda dapat pahala sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Dia sedekah satu malam dengan misalnya 50.000, sama dengan dia bersedekah 50.000 kali 1000. Ya, itu sama dengan demikian. Maka doa ini boleh diperbanyak. Mulai dari setelah maghrib. Sambil kerja, sambil nunggu ini itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan tunggu tengah malam. Jangan tunggu di saat sholat tarawih. Tok. Ya. Tidak. Perbanyak doa tersebut. Jelas ini ya. Adapun di luar Ramadan, sesekali boleh saja sih. Ya, sesekali seorang baik Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, sungguh yang kau pemaaf, ya, engkau mencintai pada pemaafan, maafkanlah aku. Ya. Jadi di luar Ramadan sebagai doa boleh seorang baca. Ya, sesekali dia baca. Tapi yang jelas bahwa ini yang paling utama dibaca di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ustaz, apakah doa bisa merubah takdir? Jawabannya iya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Lalu apa maksud dari doa? Apa maksud dari doa? Senjata perkataan doa itu senjata kaum mukminin. Ya iya. Doa itu ibarat senjata bagi seorang mukmin. Bahkan doa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh senjata. Ya. Ada orang menyakiti kita, tidak usah kita balas nyakiti orang itu. Berdoa pada Allah Ta'ala, nanti Allah membalas orang itu. Ya, Allah yang membalas orang tersebut. Kita tidak usah muat di status, muat di Facebook, aku telah dizolimi oleh seseorang. Ya, orang ini begini dan begitu. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Minta pada Allah, berdoa pada Allah. Ya, ini menjadi maksud dari senjata bagi seorang mukmin. Dan doa itu Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa yang kita minta terhadap orang tersebut. Jelas ya? Sudah cukup apa masih? Sudah ya, cukup ya? Baik. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini dan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah terhadap kedudukan ibadah puasa Ramadan, sehingga lebih mendorong kita untuk memperbanyak dan meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan yang mulia tersebut. Bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan barokah. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita anggaplah bulan Ramadan kali ini yaitu terakhir bagi kita. Dengan demikian kita akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan.
Kepada sahibatul bait kami juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bu Rita dan yang lainnya, semua yang punya andil dalam dakwah ini. Semoga Allah membalas dengan balasan dunia dan akhirat yang lebih baik. Ya amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini semua menjadi amal jariah bagi kita. Wa al-afu minkum, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.